Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Medsan, NIM 2018 011382, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah hidrolik dan pneumatik. Pertama, mekanisme hidrolik. Sistem hidrolik mempunyai peran sangat penting dalam operasi alat berat. Prinsip dasar hidrolik digunakan untuk sistem steering, sistem brake, sistem powertrain. Memahami prinsip dasar hidrolik bisa menggunakan cairan untuk melakukan suatu kerja. Hukum Pascal harus dipahami untuk mempelajari mekanisme hidrolik. Hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang bekerja pada suatu zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan menekan dengan gaya yang sama pada luas area yang sama. Yang pertama ada fluida. Zat cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadah. Gambar berikutnya yaitu gambar hukum Pascal. Dan selanjutnya gambar rumus hukum Pascal. Alasan menekan zat cair dalam sistem hidrolik. Yang pertama, cair mengikuti bentuk wadah atau tempat di mana cairan itu berada. Ruang atau volume yang ditempati oleh zat cair tadi dinamakan displacement. Yang kedua, zat cair tidak dapat memampatkan atau non-compressible. Yang ketiga, ada zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadah. Zat cair mengalir ke segala arah melalui pipa-pipa dan hose dalam berbagai ukuran dan bentuk. Dibandingkan dengan zat lain sebagai contoh gas, jika ditekan gas mempunyai ruangan yang lebih dikecil dan displacement yang berkurang, itulah sebabnya zat cair sangat cocok digunakan dalam sistem hidrolik. Pressure tekanan adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas. Penampang pressure biasanya dinyatakan dalam pounds per square inch, kilogram per centimeter persegi, kilopascal. Area atau luas penampang permukaan biasanya dinyatakan dalam square inch, milimeter persegi, centimeter persegi. Keuntungan mekanisme. Gambar menunjukkan bagaimana zat cair dalam sebuah sistem hidrolik menimbulkan keuntungan secara mekanis. Semua silinder dalam keadaan tersambung, dan semua ruangan terisi dengan zat cair atau oli. Sebelum sistem diberikan tekanan, silinder dihitung dari kiri ke kanan. Pada saat menghitung pressure di dalam sistem digunakan dua valve dan dari silinder kedua dari sebelah kiri. Rumus digunakan adalah pressure sama dengan force per area. Pressure sama dengan 50 lbs per 1 inch persegi sama dengan 50 psi. Sekarang sudah didapatkan pressure yang ada di dalam sistem sehingga bisa di force dari load silinder 1 dan 3 piston area untuk silinder 4. Hitung load pada silinder 1 dan 3 dengan menggunakan rumus force sama dengan pressure kali area. Hitung silinder nomor 4 piston area dengan menggunakan rumus area sama dengan force dibagi pressure. Jawabannya adalah load pada silinder 1 adalah 50 lbs, load pada silinder 3 adalah 50 lbs, sedangkan area pada piston nomor 4 adalah 2 inch persegi. Orifice. Berbicara masalah hidrolik, hal yang umum dipakai adalah istilah pump pressure atau tekanan pompa. Tetapi perlu diingat bahwa pompa tidak menghasilkan pressure. Pompa hanya menghasilkan flow atau aliran fluida atau oli. Jika flow-nya dihambat, maka akan timbul pressure. Pada gambar 7 pump flow yang melalui pipa adalah 1 GPM galon per menit. Pada gambar tersebut tidak ada hambatan untuk mengalir melalui pipa. Oleh sebab itu, pembacaan pressure adalah 0 atau 0 untuk kedua joules. Gambar ini tanpa orifice.
dengan reverse bawah. Ini gambar oil flow. Tangki hidrolik. Fungsi utama hidrolik oil tank adalah untuk menyimpan oli. Akan tetapi oil tank juga mempunyai beberapa fungsi lain. Oil tank harus bisa menyerap panas dan memisahkan udara dari oli. Oil tank harus cukup kuat, punya kapasitas yang cukup, dan bisa memisahkan kotoran-kotoran. Hidrolik oil tank biasanya tertutup, tetapi tidak selalu. Berikut gambar tangki hidrolik. Komponen oil tank seperti terlihat pada gambar di samping. Fill cap menjaga kotoran masuk lewat lubang yang dipakai untuk mengisi dan menekan oli ke dalam tangki, serta menjaga atau menutup pressurized tank. Selanjutnya, fake flash digunakan untuk mengecek level permukaan dari oli. Level oli seharusnya dicek saat oli masih dalam keadaan dingin. Level oli akan benar bila permukaannya di tengah-tengah fake flash. Selanjutnya, supply dan return lens. Supply lens atau hose menuju pompa. Kemungkinan oli mengalir dari tangki ke sistem. Return lens atau saluran kembali memungkinkan oli mengalir dari sistem ke tangki. Contohnya drain. Terletak di bagian bawah tangki. Drain atau saluran pembuangan digunakan untuk membuang oli lama dari tangki. Saluran drain juga memungkinkan air dan endapan lain dalam oli dibuang. Jenis tangki hidrolik. Macam hidrolik tank adalah pressurized dan filtered atau non pressurized. Pertama, pressurized tank, yaitu tank itu tertutup sama sekali. Atmospheric pressure atau tekanan udara luar mempengaruhi pressure yang ada dalam tangki. Sebagaimana oli mengalir melalui sebuah sistem, oli akan menyerap panas dan mengembang. Oli yang mengembang ini akan menekan udara yang ada dalam tangki. Udara yang tertekan ini akan mendorong oli keluar dari tangki dan menuju ke sistem. Komponen tangki yang lain adalah: pertama, filler screen mencegah kotoran yang besar masuk ke tangki pada saat tutup tangki dilepas. Kedua, filter tutup memungkinkan tangki diisi pada level yang benar tetapi tidak overfilled. Selanjutnya, flash itu mencegah return oil mengalir langsung ke bagian tangki outlet, memberikan kesempatan pada bubble gelembung udara yang ada di return oil untuk naik ke atas, juga mencegah oli teraduk yang mana akan membantu menurunkan oli dari pembentukan buih. Selanjutnya, ecology drain digunakan untuk mencegah oli tercecer pada saat membuang air dan endapan-endapan dari tangki. Dan return screen yaitu mencegah partikel yang lebih besar masuk ke tangki, tetapi tidak bisa menyaring partikel yang halus. Berikutnya yang B, filtered tank. Tangki ini berbeda dengan pressurized tank, di mana filtered tank mempunyai breather atau lubang pernapasan. Breather memungkinkan udara keluar masuk dengan bebas. Atmospheric pressure di atas oli menekan oli keluar dari tangki menuju ke sistem. Breather mempunyai screen yang mencegah kotoran masuk ke dalam tangki. ISO symbol. Hidrolik tank simbol hanya berbentuk kotak persegi 4 dengan bagian di atas yang terbuka. Sementara pressurized tank simbol digambarkan dengan kotak persegi 4 yang tertutup. Gambar tangki terlihat digambarkan dengan hidrolik lens untuk mempermudah pengertian. Fungsi dari hidrolik fluid atau fluid atau zat cair adalah non-compressible. Oleh sebab itu, fluid dapat mentransmit power saat itu juga dalam sebuah sistem hidrolik. Sebagai contoh, minyak tanah terkompres sekitar 1% untuk setiap fungsi dari hidrolik fluid.
fluid atau air. Fluid atau zat cair adalah non-compressible. Oleh sebab itu, fluid dapat mentransmit power saat itu juga dalam sebuah sistem hidrolik. Sebagai contoh, minyak tanah terkompres sekitar 1% untuk setiap 1000 psi. Oleh sebab itu, minyak tanah dapat mempertahankan volumenya secara tetap di bawah tekanan tinggi. Minyak tanah adalah zat cair pokok yang digunakan dalam pengembangan kebanyakan hydraulic oil. Fungsi utama dari hydraulic oil atau oil adalah: pertama, transmitting power, kedua, lubricating, yang ketiga, sealing, keempat, cooling, kelima, cleaning. Pompa hidrolik. Hidrolik pump mentransfer mechanical energi ke hydraulic energi. Ini adalah suatu alat yang mengambil energi dari suatu sumber, dari engine, elektrik motor, dan lain-lain, dan mentransfer energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Pompa menghisap oil dari tangki dan mendorongnya ke dalam sebuah hidrolik sistem yang disebut sebagai flow. Proses vakum akan terjadi pada pump inlet. Atmospheric pressure yang lebih tinggi akan mendorong oil melalui inlet dan masuk ke dalam pump inlet chamber. Atmospheric pressure yang lebih tinggi akan mendorong oil melalui inlet piston akan masuk ke dalam pump inlet chamber. Gear-gear yang ada dalam pompa akan membawa oil ke pump outlet chamber. Volume dari chamber akan mengecil saat chamber tersebut mendekati outlet. Hal ini akan memperkecil ukuran chamber dan mendorong oil keluar melalui outlet piston. Sebenarnya pompa hanya menghasilkan flow galon per menit, liter per menit, sentimeter per revolution, dan lain-lain yang akan digunakan di hydraulic system. Pompa tidak menghasilkan atau menyebabkan pressure. Pressure disebabkan oleh hambatan terhadap aliran. Hambatan dapat disebabkan oleh flow melalui hose, orifice, fitting, silinder, motor, ataupun apapun yang ada dalam sistem yang menghalangi flow menuju ke tangki. Ada dua pompa, positif dan non-positif displacement pump. Yang pertama, pompa hidrolik. Hidrolik motor mentransfer hidrolik energi menjadi mechanical energi. Hidrolik motor menggunakan oil flow yang sedang ditekan ke dalam hidrolik system oleh pompa dan mentransfernya menjadi rotary motion untuk menggerakkan peralatan yang lain seperti final drive, differential, transmission, wheel, fan, pompa, yang lain, dan lain-lain. Positive displacement pump. Ada 3 tipe dari positive displacement pump. Pertama, gear, kedua, fan, yang ketiga, piston. Positive displacement pump mempunyai clearance di antara komponen-komponennya lebih kecil. Ini akan mengurangi kebocoran dan menghasilkan efisiensi yang lebih baik saat digunakan pada high pressure hydraulic system. Output flow pada positive displacement pump pada dasarnya sama untuk setiap putaran pompa. Positive displacement pump dikelompokkan menjadi dua berdasarkan kontrol output dan konstruksi pompa. Yang kedua, gear pump. Pompa gear terdiri dari beberapa komponen seperti gambar di atas. Bearing dipasang pada housing dan flange mountingnya di sisi gear-gearnya untuk mendukung gear shaft selama berputar. Gear pump menghasilkan jumlah oil yang sama pada setiap putaran dari input shaft. Pump output dikontrol dengan merubah kecepatan dari putaran. Pressure operasi maksimum dari gear pump dibatasi sampai 4000 psi. Pembatasan pressure ini dilakukan karena adanya ketidakseimbangan hidrolik yang menjadi sifat dan ada pada gear pump desain. 3. Fan pump. Fan pump termasuk positif displacement pump. Pump outputnya bisa fixed dan juga bisa variabel. Keduanya menggunakan komponen yang umum. Slotted rotor diputar oleh input shaft. Fan bergerak masuk dan keluar pada slot yang ada dalam water dan mengecil pada ujung luarnya terhadap cam ring. Ring yang ada dalam fixed pump displacement berbentuk elips, sedangkan ring yang ada dalam variable pump displacement berbentuk lingkaran atau bundar.
Piston pump. Dua desain piston pump yang dikenal adalah pertama axial piston pump, yang kedua radial piston pump. Kedua pompa ini merupakan positif displacement pump dan mempunyai efisiensi yang tinggi. Output dari kedua pompa ini bisa fixed, tetap, dan juga bisa variabel, berubah-ubah. Gambar di atas memperlihatkan masing-masing positif displacement fixed output axial piston pump dan positif displacement variable output axial piston pump. Dalam pandangan umum, kedua pompa tersebut sering dibicarakan orang dengan sebutan fixed displacement pump dan variable displacement pump. Pada fixed displacement axial piston pump, piston bergerak lurus maju dan mundur paralel dengan shaftnya. Pada variable displacement axial piston pump atau motor, plate atau barrel dan port plate-nya juga bergerak maju mundur merubah sudutnya sendiri terhadap shaftnya. Perubahan sudut ini membuat flow bervariasi antara minimum dan maksimum setting meskipun speed-nya konstan. Non-positive displacement pump. Non-positive displacement pump mempunyai clearance yang lebih besar antara komponen yang diam dan komponen yang bergerak dibandingkan dengan positive displacement pump. Extra clearance ini memungkinkan oil ditekan kembali di antara komponen-komponennya bila dead pressure atau resistance flow-nya meningkat. Dan positive displacement pump mempunyai efisien yang lebih rendah bila dibandingkan dengan positive displacement pump karena output flow dari pompa akan turun secara drastis bila outlet pressure naik. Non positive displacement pump adalah juga centrifugal impeller pump. Pompa semacam ini biasa digunakan pada aplikasi dengan pressure rendah seperti water pump. Centrifugal impeller pump. Centrifugal impeller pump terdiri dari dua komponen dasar, yaitu impeller yang diikat pada input shaft dan housing. Impeller mempunyai sebuah cakram dengan sudu-sudu yang melengkung yang mencetak sisi inputnya. Oke, sekian penjelasan materi tentang mata hidrolik dan pneumatik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.